Pegagan Centella asiatica urban merupakan tanaman obat herba menahun yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat dan industri untuk bermacam produk, baik minuman, makanan kesehatan, obat tradisional, dan maupun modern. Secara empiris, pegagan berkhasiat untuk meningkatkan vitalitas, daya ingat, mengatasi pikun, mengatasi tulang keropos pada lansia, meningkatnya kecerdasan pada anak-anak, obat penyakit TBC, penyakit kulit, anti stres, radang, obat luka, menghaluskan kulit, dan obat awet muda. Bagian tanaman yang dimanfaatkan umumnya adalah seluruh bagian tanaman, namun ada juga yang memanfaatkan daunnya tergantung kepada produk yang akan dihasilkan. Untuk pembuatan teh biasanya digunakan daunnya saja. Pegagan mengandung komponen fitokimia, triterpenoid, saponin, alkaloid, flavonoid, tanin, steroid, dan glikosida. Zat aktif yang terdapat dalam pegagan antara lain asiaticosida, asiatic acid, malic acid, madecoxosid, sitosterol, stigmasterol, valerin, brahmosida, brahminosida, dan lain-lain. Zat aktif asiaticosida telah dimanfaatkan sebagai obat luka dan antikeloid, sedangkan asam asiatik telah dipatenkan sebagai obat untuk penguat daya ingat. Salah satu permasalahan dalam pengembangan produk yang berasal dari tanaman, termasuk pegagan, adalah tidak terjaminnya kualitas dan pasokan bahan baku. Kualitas bahan baku sangat ditentukan oleh cara budidaya dan teknik pasca panen yang tepat. Oleh karena itu, untuk menjamin produk dan mutu yang berkualitas dan mengandung kadar bahan aktif yang tepat, perlu dilakukan budidaya yang mengacu kepada standar prosedur operasional yang tepat. Persyaratan tumbuh. Pegagan tumbuh pada ketinggian tempat 10 hingga 2.500 meter di atas permukaan laut. Sedangkan ketinggian tempat yang optimal adalah 200 hingga 800 meter di atas permukaan laut pada tanah yang agak lembab. Pegagan dapat tumbuh baik pada lahan terbuka maupun ternaungi. Oleh karena itu, pegagan dapat ditanam secara tumpang sari dengan tanaman lain seperti jagung atau di bawah tegakan kelapa, dengan tingkat naungan tidak lebih dari 30%. Perbanyakan tanaman. Pegagan dapat diperbanyak dengan biji maupun anakan. Khusus untuk benih, pada umumnya digunakan anakan yang diambil dari stolon yang telah berakar dan bertunas. Bibit diambil dari pertanaman pegagan yang telah berumur minimal 4 bulan dengan cara memotong-motong stolon yang telah berakar dan bertunas. Tunas kemudian ditanam dalam polybag berukuran 10 x 50 cm yang telah diisi tanah dan pupuk kandang dengan komposisi 2:1. Benih kemudian ditempatkan di bawah naungan 55%. Untuk menjaga kelembaban dan pertumbuhan benih agar tidak kering, benih perlu disiram setiap hari. Setelah berumur sekitar 4 minggu dan telah memiliki daun 3-5 buah, benih siap dipindah ke lapang.
lahan. Sebelum diolah, lahan dibersihkan dari sisa tanaman lain dan gulma. Kemudian tanah diolah sampai kedalaman 30 cm dan digemburkan. Pengolahan lahan dapat menggunakan traktor atau cangkul. Kemudian dibuat bedengan dengan lebar tidak lebih dari 120 cm agar memudahkan dalam penyangan dan panen. Panjang lahan dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Jarak antar bedengan dibuat cukup lebar, sekitar 1 meter, untuk memudahkan lalu lalang pekerja waktu penyiangan, pemupukan, atau panen. Lubang tanam dibuat dengan kedalaman 5 cm dengan jarak 30 x 20 cm atau 40 x 30 cm. Penanaman. 2 minggu sebelum tanam, petakan terlebih dahulu diberi pupuk kandang dengan dosis 20 ton per hektar. Pada saat tanam, dilakukan pemupukan berupa urea, SP36, dan KCL masing-masing 200 kg per hektar. Pemberian pupuk tersebut dilakukan dengan cara ditaburkan pada lubang tanam. Pada saat tanam, benih dikeluarkan dari polybag dengan cara menggunting bagian sisi polybag, kemudian dikeluarkan dengan hati-hati. Ditanam dalam lubang tanam, lalu ditutup dengan tanah, dan tanah di sekitar lubang tanam diratakan. Segera setelah tanam dilakukan penyiraman. Pemeliharaan. Penyiangan dilakukan setiap bulan mulai 1 bulan setelah tanam dengan cara mencabut gulma dengan tangan secara hati-hati agar tidak merusak tanaman pegagan. Pengendalian organisme pengganggu tanaman dilakukan sesuai keperluan sejak tanaman berumur 1 bulan. Penyakit yang banyak menyerang pertanaman pegagan antara lain bakteri layu yang disebabkan oleh Ralstonia solanacearum, jamur Coledotrichum, dan Septoria sp. Sedangkan hama yang menyerang pegagan antara lain ulat dan belalang. Untuk pengendalian organisme pengganggu tanaman sebaiknya dilakukan dengan menggunakan pestisida nabati yang lebih aman untuk kesehatan. Panen. Panen dilakukan setelah tanaman berumur 3-4 bulan pada pertanaman yang sehat. Tanaman yang terserang penyakit sebaiknya tidak dipilih untuk dipanen. Sebelum panen, sebaiknya dilakukan penyiangan agar tidak banyak kotoran atau bahan lain yang terbawa pada waktu panen. Panen sebaiknya dilakukan pada pagi hari yang cerah. Apabila 2 hari sebelumnya terjadi hujan cukup lebat, sebaiknya panen ditunda karena akan menurunkan kadar bahan aktif. Panen dilakukan dengan cara memangkas tangkai dan daunnya 5 cm di atas permukaan tanah. Selanjutnya, panen dapat diulang setiap 2 bulan sampai 4 kali. Sesudahnya, pertanaman dibongkar dan diganti dengan yang baru. Karena perakaran pegagan sudah terlalu padat, sehingga mempengaruhi pertumbuhan tunas dan daun berikutnya. Pupuk kandang dan urea diberikan setiap selesai panen. Pupuk kandang diberikan dengan cara
menaburkan pupuk yang sudah masak dengan dosis 10 ton per hektar, sedangkan urea dengan dosis 100 kg per hektar dilarutkan dalam air lalu disiramkan. Pasca panen. Tanaman hasil panen biasanya mengandung bermacam-macam kontaminan. Oleh sebab itu, hasil panen harus disortir. Daun yang masih segar dipisahkan dari daun yang telah kering atau busuk. Benda asing seperti varietas lain, tanaman lain atau gulma, dan kotoran atau tanah yang terbawa panen harus dibuang. Setelah disortir, hasil panen kemudian dicuci. Proses pencucian harus dilakukan dengan benar untuk mengurangi kontaminan dari lapang, seperti tanah dan kotoran lainnya. Pencucian dapat dilakukan menggunakan wadah berisi air bersih, daun dibulak-balik, setelah dicuci, kemudian ditiriskan menggunakan wadah berlubang-lubang untuk mengalirkan air atau disimpan di atas rak-rak khusus untuk pentirisan. Apabila dilakukan di ruang khusus tempat pentirisan, sebaiknya dilengkapi blower atau kipas angin. Setelah airnya kering, daun ditempatkan pada rak pengering atau tampah. Dan dikeringkan di bawah sinar matahari, lalu ditutup dengan kain hitam. Penggunaan kain hitam dimaksudkan agar daun cepat kering, warnanya hijau dan tidak kusam, serta mutunya baik. Setelah kering atau kadar air telah mencapai 10%, hasil panen dimasukkan dalam kantung plastik yang tertutup rapat. Sebaiknya di dalam plastik diberi silika gel dan disimpan di ruang simpan yang bersih dan ber-AC.